Halo bocah kacang, balik lagi karo aku Peanut Boy sing nggak lali karo pacare. Kulite deng. Buat kalian yang baru gabung di channel nggak jelas ini, welcome to Dedi. Ojo nesu ojo mangkel. Aku ndek kene mek pengen ngehibur bolo-bolo kabeh sing lagi nyantai soal wis kakean duwe. Buat kalian yang baru banget gabung di channel ini, selamat datang di review kacang, review abal-abal sing niate pansos alias kepengen duwe konco akeh. Gak nyambung, cok. Segmen ini adalah segmen review film fantasi, film keren penuh hayalan dan imajinasi. Sebagian orang bilang film fantasi itu film halu dan mengada-ada. Wong sirik ber-IQ rendah silakan mengacungkan tangan di komentar. Tapi nggak apa-apa, itu hak pribadi dan bangsa. Oke deh, biar perut kalian nggak keburu pusing karena intro yang kepanjangan, ndang dimulai filmnya pasang headset-e, ojo ngocok tok, nyocot tok maksudnya. Dicemili balseme, ben gak keturun, dan mari kita mulai. Tadara! The Little Witch adalah film Jerman rilis tahun 2018 dengan judul asli, ya apa yang bacanya? Die Kleine Hexe kalau nggak salah ya. Yang artinya penyihir bocil. Aku gak atene nyebutno nama-nama kru ambek aktor rek, sumpah susah nyebute. Kon galau dhewe wis engko. Little Witch ini menyoroti kehidupan seorang penyihir cewek berusia muda yang lagi proses pencarian jati diri. Ya koyo arek nom-noman biasa lah. Tapi meskipun disebut masih muda, usianya udah 127 tahun. Di dalam film nggak disebutin nama si penyihir bocil ini. Jadi biar lebih gampang kita panggil pakai nama aktrisnya aja ya, yaitu Caroline. Si Caroline ini cuma tinggal berdua sama sahabatnya, seekor gagak tua yang nggak bisa terbang dan takut keluar rumah bernama Abraxas. Caroline ceritanya nih pengen banget ikutan nari di malam perayaan Walpurgis di atas gunung. Tapi karena dia masih usia bocil, jadi belum dapat undangan ke sana. Soalnya Walpurgis itu cuma khusus penyihir sepuh yang umurnya udah beratus-ratus tahun, sedangkan Caroline baru 127. Tapi karena emang sifat bocil itu nggak bisa dibohongin ya, akhirnya si Caroline nekat datang pesta Walpurgis secara ilegal. Kalau kalian pecinta Wizarding World-nya Mom J.K. Rowling, kalian nggak bakal asing sama semua hal magic di film ini karena benar-benar banyak kesamaan di film ini. Misalnya kayak sapu terbang harus dimantrai dulu sebelum dipakai. Setiap elemen sihir juga harus dilepas dengan mantra. Dan usia penyihir melebihi rata-rata usia manusia biasa. Cuman di film ini sama sekali nggak pakai tongkat sihir. Di pesta Walpurgis, Caroline ketahuan sama bibinya yang bernama Rampample. Sebagai ganti hukuman karena menyeludup tanpa izin, para tetua penyihir ngasih challenge buat Caroline. Dia harus berhasil ngafal semua mantra di buku mantra segede meja dalam waktu 1 tahun. Kalau si Caroline nggak sanggup, sebagai konsekuensinya nanti kekuatan sihirnya bakal dicabut dan dimusnahkan. Tapi kalau DE berhasil, sebagai gantinya tahun depan dia boleh ikut pesta Walpurgis. Dengan tekun, Caroline belajar berlatih mantra setiap hari ditemani Abraxas si gagak yang penakut. Selain belajar mantra sihir, Caroline juga belajar menjadi penyihir baik yang berguna. Suatu hari dia bantu para penduduk desa yang lagi cari kayu bakar di hutan milik pemerintah. Di pasar desa dia nyari sapu baru karena sapu lamanya disita sama Rampample dan dibakar. Di sana dia ngasih permen buat 2 orang kakak adik bocil yang bernama Froni dan Thomas. Caroline juga nolong gadis desa yang bunga kertas dagangannya nggak laku. Suatu hari 2 bocil yang bernama Froni dan Thomas itu tersesat di hutan waktu lagi nyari jamur nih. Tanpa sengaja mereka ketemu Caroline dan diajak mampir ke rumahnya. Di sana mereka diajak makan-makan dan minum. Lalu si Froni yang udah tahu kalau si Caroline ini penyihir tiba-tiba nanya dong. You can ask anything. Are you a witch, Froni? Caroline gak keberatan nunjukin kemampuan sihirnya sama 2 bocil ini. Tapi Abraxas keberatan karena ini hari Jumat. Hari terlarang bagi penyihir buat merapalkan mantra. Tiba-tiba datang Rampample yang bilangnya sih mau mampir doang. Tapi sebenarnya lagi mata-matain kelakuan si Caroline. Untungnya Froni dan Thomas sempat sembunyi. Pas Rampample udah pergi, Caroline nyuruh Froni dan Thomas buat buru-buru pulang karena takut ketahuan. Tapi Rampample yang ternyata belum pulang tahu nih kalau Caroline bohong. Sejak saat itu Rampample selalu ngawasin Caroline dengan ketat. Saat winter, Caroline lagi main sama Froni dan Thomas dan teman-temannya di kampung. Tiba-tiba bocil nggak beradab datang ganggu. Tapi dengan sihir, Caroline bikin itu bocah nangis. Diam-diam Rampample nulis buku rapor tentang kelakuan Caroline selama ini. Caroline yang kasihan sama tuh bocil karena nangis diikutin deh sampai ke rumah. Ternyata si bocil ini sedih gara-gara bapaknya kasar dan suka berjudi bowling di warung. Caroline ngajak si bocil ke warung buat ngasih pelajaran bapaknya. Dengan sihir, Caroline ngebuat bola bowling bapaknya si bocil ngerusak jalur bowling di warung. Sampai-sampai nih si bapak ini dilempar keluar sama pemilik warung. Anjir.
Si bapak akhirnya sadar dan janji sama anaknya buat nggak main judi bowling lagi. Mereka berdua pulang dan akhirnya hidup bahagia. Caroline senang rencananya berhasil, tapi Rampampel yang masih terus-terusan mata-matain dia kayaknya nggak seneng tuh. Pas pulang, ternyata Abraxas nyiapin kejutan ulang tahun buat dia. Jadi sekarang dia udah umur 128 tahun. Musim semi datang. Ujian sihir dari ketua penyihir juga udah waktunya dilaksanain. Caroline berhasil lulus semua tes. Ketua penyihir puas dan meluluskan Caroline. Tapi Rampampel nggak setuju karena dia punya bukti Caroline adalah penyihir baik yang suka nolong anak-anak dan orang di desa. Di sini ada sebuah kesalahpahaman ya guys. Para penyihir dewasa menganggap penyihir baik itu adalah penyihir yang jahat. Loh, kok ngono? Tapi Caroline menganggap penyihir baik itu penyihir yang suka menolong. Nah kan beda. Akhirnya di tes terakhir buat kelulusan, ketua penyihir minta Caroline buat nyihir anak-anak di kampung menjadi batu. Caroline yang kebelet banget pengen ikutan pesta Walpurgis malah setuju tuh. Tapi Abraxas nggak setuju dan akhirnya malah dia diusir sama Caroline. Karena pada dasarnya Caroline itu penyihir baik, dia nggak tega menyihir bocil-bocil kampung jadi batu. Sebagai gantinya dia ngasih mantra perlindungan buat mereka, biar para penyihir jahat nggak mencelakai mereka pada malam Walpurgis. What are you doing? I'm drawing a circle around you to protect you from evil until Walpurgis is over. Rampampel ngamuk dan ngancam Caroline buat ngebakar sapunya lagi dan memusnahkan ilmu sihirnya. Tapi Caroline punya rencana lain. Dia berencana mengacau di malam pesta Walpurgis. Saat pesta akan dimulai, Caroline mencuri semua kayu bakar buat api unggun dan digantikan dengan sapu terbang milik para penyihir dan kitab-kitab mantranya juga. Sebagai tambahan, Caroline mencabut semua kekuatan para penyihir kecuali dia sendiri. Tapi waktu dia mau ngebakar semuanya, dia lupa mantra api dong. Karena takut para penyihir bakalan baca kitab mantranya lagi, dia menyihir semuanya jadi kodok. Kecuali Rampampel yang diubah menjadi setengah babi, setengah kambing. Abraxas datang bawa korek api dan Caroline ngebakar kitab dan sapu-sapu mereka. Malam itu jadinya cuma Caroline sama Abraxas doang yang ngerayakan malam Walpurgis berdua di gunung. Dengan begitu, tinggal Caroline sendiri penyihir yang tersisa di sana. Dan cerita selesai. Ceritanya simpel ya, Rek, tapi klasik banget. Dari awal sampai akhir, seolah-olah kita lagi baca halaman buku dongeng anak-anak. Buat kalian yang nggak terlalu suka cerita kompleks dan jelimet kayak The Lord of the Ring atau Harry Potter, film ini bakal cukup menghibur kok. Dengan durasi hanya 1 jam 43 menit, kita nggak akan dibikin bosan sepanjang film. Aku kasih skor 7 dari 10 untuk film ini. Matur suwun gawe bolo kabeh sing wis nonton video iki, sepurane lek ono salah-salah kata atau omongan sing kurang ajar. Maklum ae rek, aku anjing gak sang belajar, senengane mangan ambek turu ambek berak. Oke deh, merehat kon kabeh rek, sampai jumpa di video selanjutnya. Tata.